Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Haris. Dalam edisi kali ini akan menjelaskan tentang cara menyusun dan langkah menulis buku ajar. Ada 3 poin utama di dalam menyusun buku ajar. Yang pertama yaitu menyiapkan RPS, rencana pembelajaran semester. Yang kedua menyusun outline. Yang ketiga perlengkapan buku. Bagaimana pengertian dari buku ajar ini? Buku ajar pada dasarnya buku pedoman bagi mahasiswa atau siswa dan dijadikan sebagai buku pegangan bagi dosen atau pengajar ya untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran pada mata kuliah tertentu atau pelajaran tertentu atau bidang keilmuan tertentu. Nah, kita bedah satu-satu. Pertama, langkah ke-1 yaitu menyiapkan RPS. RPS ini akan menjadi acuan pada proses pembelajaran mata kuliah dalam satu semester, ya, mata pelajaran atau mata kuliah. Dia juga akan dijadikan sebagai materi atau substansi buku ajar yang akan kita tulis. Nah, kemudian yang ketiga, RPS ini juga disusun harus sesuai dengan CPMK, sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Langkah kedua yaitu menyusun outline. Pada prinsipnya menyusun outline sama dengan penyusunan outline buku pada umumnya, yaitu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada deskripsi mata kuliah yang menjelaskan secara singkat mata kuliah yang akan dipelajari, juga menyampaikan CPMK dan sub CPMK-nya, ya, petunjuk penggunaan buku ajar yang menguraikan tata cara dan mekanisme bagaimana menggunakan buku ajar tersebut. Dan yang terakhir dalam bagian awal ini adalah kompetensi prasyarat ini biasanya digunakan mata kuliah lanjut, ya, yang membutuhkan prasyarat kelulusan pada mata kuliah sebelumnya. Yang berikutnya bagian isi. Bagian isi ada judul atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Keempat, kesimpulan dari materi pembelajaran. Kelima, tugas untuk mengecek feedback atau umpan balik dari mahasiswa. Yang keenam, soal-soal evaluasi atau tes formatif. Yang ketujuh, kunci jawaban. Jumlah bab sesuai dengan jumlah yang dipelajari, ya. Langkah berikutnya yaitu bagian akhir, daftar pustaka. Yang kedua, glosarium, daftar singkatan kata wajib untuk kum dosen. Yang ketiga, indeks, wajib untuk kum dosen. Yang keempat, lampiran, sesuai kebutuhan mata kuliah. Kemudian, biografi penulis yang memuat uraian singkat tentang diri si penulis. Bagaimana dengan langkah ketiga, perlengkapan buku? Yang termasuk dalam perlengkapan buku ini adalah cover atau judul besar buku, yang kedua lembar persembahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, dan yang kelima daftar tabel atau daftar gambar atau daftar skema dan lain.
Demikian tadi uraian tentang bagaimana menyusun buku ajar. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.